Ya Bu, selanjutnya apakah Ibu dalam menghadapi kasus dilema etika itu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikannya? Kalau lihat dulu dari kasusnya ya Bu Yulia ya. Apabila kasusnya itu memang sudah dilaporkan, kalau murid nih ya, kalau di kasus siswa nih, jadi kalau ada pelaporan biasanya kita jadwalkan kapan nih, biasanya kan kita langsung sama orang tua kan gitu kan. Kalau mengenai siswa, karena kan kalau ke siswa kita tidak bisa mengambil keputusan terhadap siswa tersebut, kita harus melibatkan wali murid atau orang tuanya. Nah kalau ke guru-guru, kalau ke tenaga pendidik dan pendidikan, situasional, kita lihat dulu kasusnya. Kalau memang harus keputusan itu harus saat itu juga, maka kita berikan saat itu juga. Tapi kalau misalnya kasusnya itu perlu pendekatan, perlu apa, nah itu kita jadwalkan. Jadi seperti itu. Nah, jadi fleksibel ya Bu. Fleksibel, tidak Ada yang jadwalnya harus segera, ada yang tidak segera ya Bu. Karena kasus itu kan tidak terjadwal kan, adanya Ya, kasus itu kan betul. tiba-tiba kan. Kalau bisa sih kita minimalisirkan kasus-kasus tersebut kan. Terima kasih ya Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan Bu? Kalau orang-orang yang mempermudah, tentunya kita tidak jauh-jauh kan, karena kita punya teamwork, yaitu tim manajemen sekolah. Ada di sana, ada wakil kepala sekolah, ada pembina OSIS, ada kepala TU. Nah itu orang-orang yang saya libatkan untuk mengambil keputusan. Apabila itu sudah menyangkut tentang tenaga pendidik, maka saya akan melibatkan pengawas pembina. Kemudian kalau misalnya itu ke wali murid, itu agak-agak urgent, agak apa, kita melibatkan ke komite bagaimana menghasilkan keputusan yang terbaik. Jadi Bu, menurut Ibu seefektif apa pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan selama ini? Kalau menurut saya cukup efektif lah ya, karena saya mengambilnya pun dengan emosional yang stabil. Kemudian saya berkolaborasi dan berdiskusi bersama orang-orang yang berkompeten. Kemudian saya juga menganalisis kasus tersebut, bagaimana bisa menjadi win-win solution bagi kita bersama. Kalau boleh tahu Bu, hal apa yang efektif itu? Hal yang efektif itu misalnya itu ketika kita memberikan keputusan, yang berkasus juga merasa lebih baik, kemudian berefek jangka panjang bagi dia, kemudian juga bagi kepentingan orang banyak atau kepentingan sekolah, terutama di sekolah ini. Dan juga dia tidak mengefek ke tidak, maksudnya tetap ada nilai kebajikannya bagi semua orang, terutama bagi si beliau sendiri gitu kan. Jangan sampai terjadi gesekan-gesekan lah yang tidak kita inginkan gitu. Nah Bu, dari semua hal yang telah tadi kita bincangkan ya Bu, kira-kira adakah pelajaran yang udah Ibu bisa ambil dari suatu kasus dilema etika Bu? Jadi kasus dilema etika itu mengajarkan kita untuk berpikir bijak gitu kan, dan menganalisis, memanajemen konflik agar kita bisa membuat keputusan, di mana keputusan itu adalah keputusan yang benar-benar prioritas terbaik bagi kita semua seperti itu. Dan juga dalam pengambilan keputusan kita harus melibatkan, maksudnya jangan kita dari ego sendiri, tapi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang orang lain. Alhamdulillah ya Bu, berarti sudah selesai nih Bu pertanyaan Baik yang Ibu Yulia, saya harus lakukan sehubungan dengan tugas saya. Terima kasih banyak ya Bu. iya Bu Yulia, Mohon izin ya Bu. Iya. Sehat selalu Bu. Amin.